Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Akbar, juga para peserta taklim yang melalui virtual aplikasi Zoom dan YouTube. Insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa berduduk bersama-sama di majlis ini untuk senantiasa kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melakukan muzakarah, menuntut ilmu untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua yang kita berharap mampu berqudwah kepada beliau dan kelak di akhirat nanti kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita perlu bahwasanya menyadari kembali tentang bagaimana ujian harta dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam beberapa ayat Allah tegaskan tentang bagaimana harta itu bukan segalanya. Harta hanya sebuah hiasan hidup. Sesuai dengan firman surah Al-Kahfi, Allah katakan al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Jadi harta dan anak itu merupakan hiasan hidup kita di dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Adapun amal-amal soleh selain keduanya itulah yang bisa mengangkat derajat harta kita dan anak keturunan kita. Nah, oleh karena itu dalam rangka memanfaatkan harta ini kita perlu merenungi kembali tentang bagaimana pentingnya kita berwakaf dalam hidup ini. Karena akhir-akhir ini kita sedang dihadapkan kepada permasalahan perwakafan, baik itu wakaf cash atau tunai dan seterusnya. Dan kita juga perlu memahami bagaimana orientasi wakaf itu sendiri, bagaimana pola penggunaannya dan juga pelaksanaan terhadap harta wakaf itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita akan coba memahami bagaimana pentingnya berwakaf dalam hidup sebagai upaya mendapatkan pahala yang berkelanjutan. Karena dia nilai sebagai sedekah jariyah. Sedekah yang nilai pahalanya terus mengalir. Sejalan dengan wujud barang yang kita wakafkan itu. Ini kita lihat dasar syariahnya dan juga hukumnya bagaimana wakaf dalam Islam. Yang pertama kita lihat firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 29. Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi ayat ini artikan kata-kata lan tanalul birra, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan dalam hidup ini walaupun kita punya harta. Kapan akan menjadi baik dan kapan akan mendapat pahala yang besar? Kata Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga kalau kalian sudah mampu menafkahkan sesuatu dari harta kalian sangat kalian cintai. Sudah menjadi kebiasaan kita sebagai manusia bahwa kita ini senang kepada harta-harta yang baik, harta-harta yang bermanfaat banyak. Sehingga kata-kata mimma tuhibbun menunjukkan harta yang kita miliki, harta yang sangat baik dan sangat kita cintai. Kemudian Allah SWT memberikan orientasinya. Kata Allah, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah SWT akan maha mengetahui apa yang kita kerjakan dalam hal ini. Itu menggambarkan bahwasanya orientasi harta yang kita nafkahkan, kita wakafkan semata-mata hanya untuk mendapat pahala dari
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang menilai. Makanya berapa banyak orang bersedekah, orang berinfak, tetapi kenapa pahalanya berbeda? Karena tergantung niat awalnya untuk apa. Makanya orang yang berinfak begitu besar dari hartanya, tapi niatnya semata-mata pun karena Allah, maka di sisi Allah akan menjadi nilainya yang kosong saja. Tetapi sebaliknya, kalau dia niat karena Allah SWT, hanya mencari ridha Allah dan pahala dari Allah, Allah lipat gandakan nilai infaknya itu. Maka ini sebagai orientasinya, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian nafkahkan, maka Allah Maha tahu terhadap apa yang kita nafkahkan tersebut. Ini terkait dengan dasar syariah masalah wakaf, karena Allah pilih yang namanya wakaf dari harta terbaik kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pentingnya bersedekah jariyah. Kata Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala idza mata ibnu Adam in qata maluhu illa min salasin. Hadis Rasulullah menggambarkan pada kita bahwasanya potensi amal kita sebagai makhluk hidup ini itu akan terhenti manakala kita sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, ada enggak mayit yang bangun lagi sholat? Pernah lihat? Si fulan sudah divonis meninggal, bahkan sudah dikubur. Tiba-tiba besok pagi ketemu lagi di Masjid Al-Akbar. Dan kita pun bertakziah pada saat ini, karena sudah berapa jamaah antara kita semuanya Allah sudah panggil. Beliau hadir nggak hari ini? Hadir nggak? Nggak hadir, tapi ruhnya hadir. Makanya orang yang biasa beramal soleh, bersama-sama, berkumpul, berinteraksi, itu ruhnya akan selalu bergabung di situ. Makanya kita katakan kita sebagai seorang mukmin punya dua cara bersilaturahim. Pertama, silaturahim bersifat hissiyah, itulah yang bersifat jasmaniah seperti sekarang ini. Kita bisa rasakan, kita bisa interaksi. Ketika kita duduk di sini, kita saling melihat saudara kita dalam keadaan sehat walafiat, kita bersyukur enggak? Bersyukur. Maka sekarang ucapan-ucapan selamat yang dapatkan dari teman-teman kita selalu katanya salam sehat selalu. Kenapa? Kesehatan lagi mahal harganya. Nah, kita kalian bahwasanya itu salah satu bentuk silaturahim yang sifatnya hissiyah, yang sifatnya zahir, yang sifatnya nampak. Yang kedua, yang bersifat ruhaniyah. Kalau bersifat ruhaniyah tidak ada yang batasinya. Kenapa? Lintas alam. Sehingga ketika kita berdoa kepada saudara kita meninggal dunia, sampai enggak? Bermanfaat enggak? Bermanfaat. Makanya kenapa Allah mensyaratkan pada kita semua dan Rasulnya, agar kalau kita berdoa ingat saudara kita yang telah mendahului kita semuanya. Di antaranya yang Allah ajarkan dalam firman-Nya, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sudah meninggal mereka semua. Tidak di alam nyata lagi bersama kita. Tapi tetap kita doakan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka semuanya. Nah, inilah kita pentingnya orang muslim, walaupun ketika dia meninggal dunia putus amalnya, memang terputus. Kenapa? Karena enggak ada mayit yang beramal lagi. Makanya mereka sudah masuk di dunia yang di kehidupan yang lain. Bukan lagi alam dunia seperti kita ini. Mereka nggak ada amal lagi. Nah, kitalah sebagai seorang muslim yang merasa bersaudara dengan mereka itu, kita doakan selalu mereka itu. Makanya apa yang bermanfaat bagi mayit ini? Yang pertama kata Rasulullah SAW, shadaqatin jariyah. Yang terus mengalir pahalanya, walaupun nggak berbuat lagi, nggak beramal lagi. Yang pertama shadaqah jariyah. Artinya apa? Sedekah yang nilainya mengalir terus. Nah, diartikan dalam hal ini adalah wakaf. Kenapa? Karena wakaf itu barangnya tetap ada, manfaat terus berjalan, walaupun yang meninggal dunia atau yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Ini yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua yang bermanfaat bagi mayit adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang diajar kepada orang lain dan dimanfaatkan orang lain. Makanya orang tua itu banyak mengajarkan kepada kita. Di antaranya dari pertama kita mulai hidup di dunia ini, diajarkan bagaimana cara kita berbicara,
diajarkan cara kita makan, cara kita berpakaian, terus itu ilmu semua. Selama kita manfaatkan dengan baik, maka selama itu pula orang itu akan mendapat pahala terus dari ilmunya itu. Makanya pertanyaannya, siapakah orang yang berilmu? Orang-orang yang telah menyampaikan tuntunan pada orang lain dan dimanfaatkan ilmunya oleh orang tersebut. Ini ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang mubalik saja. Seorang guru di kelas maupun di kampus. Tetapi siapapun mengajarkan ilmu pada orang lain, memberikan tuntunan dan dimanfaatkan, termasuk ilmun yun tafa'u bihi. Kira-kira kita punya nggak kayak gini? Sudah punya belum? Ibu-ibu udah punya, Bu? Udah punya. Ibu ketika punya bayi diajarkan gitu. Bagaimana ketika bayi ini mulai ajak bicara, dikasih tahu kalimat-kalimat yang thayyibah, diajarkan. Ketika ditimang-timang dan menyebut nama Allah. Kenapa? Mengajar kepada bayi. Makanya orang tua disunahkan ketika bayi lahir di muka bumi ini untuk memandangkan azan telinga kanan, apa? Mengajarkan kalimat tauhid pada bayi itu. Ini ilmu yang bermanfaat. Selama bayi tersebut tumbuh, berkembang sampai hidup akhir hayatnya bertauhid, selama itu pula ilmu bermanfaat dalam hal ini. Jadi yang kedua kita udah punya? Sudah punya? Alhamdulillah, sudah banyak kita sampaikan itu. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu. Atau kita punya anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan perlu jamaah perhatikan, hadis ini bentuknya bukan jumlah insya'iyah, bukan kalimat seru, tapi ini merupakan kalimat berita. Apa bedanya? Kalau kalimat seru antara perintah dan larangan, antara hak dan batil. Kalau jumlah khobariyah sekedar informasi, maka makna hadis kata-kata awaladin sholihin yad'u lahu itu bukan berarti sebagai tahsir, pembatas bahwa doa yang bermanfaat orang itu hanya anak soleh saja. Buktinya apa? Tadi di awal kita katakan, ketika kita berdoa hendaknya mendoakan juga saudara kita yang seiman, walaupun dia bukan anaknya. Nyampe gak kira-kira? Bermanfaat gak? Bermanfaat. Buktinya apa? Rasulullah mengajar pada kita kalau berdoa yang menjadi rukun dari khutbah Jumat itu, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nyambung semua. Makanya jangan diartikan hadis ini sebagai kalimat sifatnya kalimat seru gitu. Ini merupakan kalimat berita yang menggambarkan sebagai ciri anak yang soleh itu yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah itu maksudnya dari hadis tersebut. Sehingga dikatakan apa? Zakara fi bil waqfi li'annahu pasar ulama as-shadaqal jariyah bil waqfi. Jadi hadis ini dijadikan dalam bab al-waqaf. Kenapa? Karena para ulama menafsirkan bahwa kata-kata shadaqah jariyah itu merupakan maknanya wakaf. Akan muncul pertanyaan, Ustaz, mana kata-kata wakaf dalam Al-Quran? Nggak ada. Dalam hadis Nabi nggak ada kata-kata wakaf dalam hadis ini. Tetapi di sini kita katakan dari shadaqah jariyah maknanya al-waqfu. Sebagaimana kalau kata shadaqah dalam Al-Quran ditentukan kata inna dan sebagai satu ketentuan yang wajib, maka menjadi zakat sifatnya. Lihat dalam At-Taubah 60 kata apa? Tentang orang yang wajib atau mustahik zakat itu sendiri. Kenapa dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Ada innama itu menggambarkan kewajiban. Begitu juga ayat mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan. Karena ada perintah wajib maka berubah makna shadaqah menjadi makna zakat. Itulah cara memahami dalil-dalil syariat dalam agama Islam ini. Dan bagaimana hukumnya wakaf ini? Hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa muakkadah? Karena para sahabat Nabi ketika mendengar turun perintah ayat ini, maka mereka berlomba-lomba untuk melakukan wakaf dalam hidupnya itu. Bahkan kita lihat dikatakan diriwayatkan di sana kalau seandainya orang para sahabat itu umur sudah 40 tahun,
Mereka sudah memilah-milah, memetak-metak mana yang harus diwakafkan, mana jadi sebagai nafkah biasa atau infak biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kita umurnya berapa? Ada yang 40 tahun? Udah lewat. Sudah berapa bidang kita wakafkan, sudah berapa hari kita wakafkan, ini kita apa? Motivasi ini. Sehingga dikatakan sifatnya wakaf itu terpadu antara pola jual beli dan ijarah. Kenapa? Karena dia ibarat dua lingkaran yang bertemu dua sisinya. Nah, pertemuan sisi ini disebut dengan wakaf. Kenapa? Karena dalam jual beli itu berpindahnya hak milik otomatis. Kita wakafkan handphone ini bermanfaat, wakaf, sudah serahkan. Bukan milik kita lagi. Itu namanya jual beli, transaksi begitu. Nah, kemudian apa hubungan dengan masalah ambil manfaat dengan ijarah? Yang digunakan, dimanfaatkanlah manfaatnya ini, bukan barangnya. Makanya nggak boleh dijual lagi. Jadi barangnya harus tetap ada, harus tetap eksis, tapi manfaatnya disebar luas. Nanti kita akan lihat bagaimana definisi wakaf dalam pandangan para ulama. Inilah jamaah rahimakumullah tentang dasar dan hukum wakaf dan itu sebagai seorang muslim. Bagaimana sikap sahabat dalam berwakaf itu? Ini kita sampaikan ada 2 sahabat saja. Pernah banyak sahabat yang lainnya yang mereka ketika mendengar ayat tentang wakaf turun, mereka berlomba-lomba. Bahkan dikatakan juga ketika turun surat An-Nasr, ketika Nabi ada di Mekah saat itu, maka sahabat ketika pulang ke Madinah, mereka berlomba-lomba mewakafkan sebagian hartanya. Dan ingat, yang namanya wakaf harus dari harta yang terbaik. Makanya kita katakan kenapa? Karena manfaatnya harus langgeng, harus terus. Jangan wakaf pisang goreng. Ada pisang goreng ya? Oh, tahu goreng. Kalau wakaf tahu goreng, habis kali makan. Gitu ya. Tapi wakaflah sesuatu yang bermanfaat, apa namanya? Penggorengannya. Gitu ya. Kenapa? Manfaatnya terus. Gitu ya. Kalau perlu pabriknya. Gitu. Maka orang wakaf lilin untuk penerangan. Enggak jadi wakaf, habis kali pakai. Tapi berwakaflah pabrik lilin itu. Nah, itu baru akan bermanfaat banyak. Nah, bagaimana sikap sahabat ketika mendengar perintah wakaf ini? Yang pertama kita karena Abu Thalhah. Dikatakan Abu Thalhah kana aktsarul ansori bil Madinah limalan min nakhlin. Jadi Abu Thalhah dikisahkan beliau seorang yang sangat kaya dengan kebun kurmanya di Madinah. Kemudian faqala ya Rasulullah, beliau datang kepada Rasulullah mengatakan innallaha tabaraka wa taala yaqul, sesungguhnya Allah telah berfirman, apa firman-Nya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian kata beliau kepada Rasulullah, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta yang sangat aku cintai dalam hidupku adalah sumur bayruha ini. Di mana Rasulullah pernah menceritakan bahwa sumur bayruha ini begitu jernihnya air, begitu beningnya airnya dan begitu sejuknya, kalau kita minum pagi sampai sore masih terasa, kata Rasulullah. Saking apa? Bagusnya air sumur tersebut. Di sini ada nggak kayak gitu sumurnya? Masing-masing punya sumur sendiri. Nah, di Madinah kesulitan orang nyari sumur. Nah, ketika ada sumur bayruha ini punya Abu Thalhah, apa kata beliau? Wa innaha shadaqatun lillah. Dan yang demikian itu aku sedekahkan karena Allah. Maksudnya apa? Wakaf, karena shadaqatun lillah menjadi wajib sifatnya. Kemudian apa yang diharapkan oleh Abu Thalhah? Arju birroha wa zukhroha. Aku mengharap agar ini bermanfaat dan kemudian wa zukhroha, meninggalkan manfaat yang panjang. Artinya apa? Menjadi investasi. Berarti ini merupakan gambaran wakaf. Kenapa? Karena wakaf, karena yang beliau cintai harta itu. Dan manfaatnya terus mengalir langsung dan langgeng. Kemudian apa kata Abu Thalhah? Fadoha ya Rasulullah haitsuma arakallah. Maka silakan engkau atur ya Rasul bagaimana memanfaatkan harta ini. Sebagaimana Allah telah isyaratkan dan ajarkan kepada engkau. Inilah kita katakan sosok seorang sahabat Nabi Abu Thalhah ketika mendengar turunnya ayat tadi itu Al-Imran 92, maka Allah Abu Thalhah menerima sebagai bentuk wakaf untuk serah kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, An-Nafi an Ibni Umar qala
Awwalu shadaqatin kanat fil islami shadaqatu Umar fi haqlihi. Dikisahkan bahwasanya sedekah pertama dalam Islam adalah sedekahnya Umar tentang perkebunannya itu. Faqala lahu Rasulullah SAW, ihbis usulaha wasabil samrotaha. Itu ketika Umar bin Khattab mendapatkan tanah yang terbaik atau kebun terbaik di situ, beliau sedekahkan karena Allah. Apa pesan Rasul pada Umar bin Khattab? Ihbis usulaha. Artinya Pak, tahan bendanya itu, jangan sampai dijual, jangan sampai hilang. Kemudian wasabil samrotaha, tebarkan dan ulurkan manfaat atau buahnya itu. Makanya sudah menjadi kebiasaan di masyarakat muslim di Madinah, mereka itu kadang makan korma dari hasil wakaf para sahabat-sahabat. Nah, termasuk konon yang diwakafkan oleh Muhammad Rajhi itu 2000 hektar ya, kebun korma yang dimanfaatkan oleh untuk umat Islam sedunia. Kadang dikirim ke kita juga korma-korma itu apa? Tanah wakaf atau kebun wakaf. Termasuk hotel Grand Zamzam. Nah, itu wakaf dari Malik Abdul Aziz gitu ya. Raja Abdul Aziz. Kenapa? Mereka wakafkan semua. Bukan berarti kalau wakaf nggak boleh dibisnisin. Gitu. Ini kadang-kadang ada orang datang, ini kan kadang-kadang wakaf di atas itu, di bawah jam gadang itu. Ya. Di atas, di bawahnya ada menara itu, ada tulisan. Jadi hotel ini wakaf dari kerajaan atau Raja Abdul Aziz. Akhirnya datang ke sana ke resepsionisnya. Kita bilang, ini kan wakaf gratisinnya, gitu. Bisa nggak kira-kira? Bikin surat keterangan tidak mampu dulu. Jadi minta keterangan RT RW, laporin ke sana. Nah kenapa? Karena wakaf pun bisa dibisnis sebagai pengelolaan. Gimana kita lihat tentang wakaf itu sendiri? Ini tentang sikap sahabat terkait dengan masalah wakaf ini. Maka apa wakaf sebenarnya? Para ulama berbeda pendapat mendefinisikan masalah wakaf ini. Minimal ada 4 pendapat. Nah ini secara umum, secara bahasa wakaf itu mengandung 2 makna. Pertama artinya al-habsu, yang kedua at-tasbil. Al-habsu artinya menahan bendanya, barangnya, atau atas bilnya mengulur manfaatnya. Maka makin banyak manfaat dari harta yang diwakafkan, makin besar nilai pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu syaratnya wakaf harus benda dan barang yang terbaik. Kayak kita wakaf kipas angin, mereknya abal-abal, sekali pakai rusak, hilang wakafnya sudah. Usahakan wakaf yang mutunya sangat baik. Kata orang mutu kenal, uang kenal mutu gitu ya. Jadi ada uang, ada mutu. Makanya orang ketika punya harta banyak, belikanlah sesuatu yang terbaik untuk diwakafkan. Wakaf mobil ambulan, jangan mobil bekas. Karena ada beberapa tempat, contohnya ada di Masjid Al-Azhar juga dulu. Jadi ketika ada orang wakafkan mobil ambulan, itu mobil sudah 10 tahun lebih dipakai, diwakafkan. Akhirnya apa? Baru pakai 2 kali sudah ngadat, bannya bocor terus, mesinnya rusak terus. Nah berarti hilang manfaat wakafnya. Jadi hanya di tempat sampah saja, nyempit-nyempitin parkiran. Nah, maka di sini kalau udah wakaf, coba mobilnya mobil yang baru gitu. Apa biasanya? Alphard gitu. Begitu. Ada nggak ambulan dari Alphard? Ada ya. Alhamdulillah. Al-Akbar sama ya. Insya Allah. Gitu. Al-Fatihah. Al-Fardus Somad. Baik, apa definisi wakaf ini? Menurut Hanafi adalah menahan suatu benda yang sesuai hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Ini unik definisi wakaf menurut Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Kenapa? Karena wakaf bagi mazhab Hanafi bukan menghilangkan kemilikan itu, tetapi hanya memberikan manfaatnya saja. Kenapa demikian? Karena bagi mazhab Hanafi wakaf itu boleh ditarik kembali. Ini contohnya dikatakan ini. Maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya lagi. Ini versi mazhab Hanafi. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi
Wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya saja, atau dalam makna at-tasbil saja. Tidak ada kata at-tahbis atau al-habs. Itulah kita katakan terminologi wakaf menurut mazhab Hanafi. Beda dengan yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat merugikan pemilikan harta tersebut pada orang lain. Memang tidak hilang haknya, tetapi seorang wakif tidak boleh memindah alihkan pemilikan pada orang lain, artinya menjualnya. Jadi tetap menjadi milik wakif, namun wakif tidak boleh menjual belikan barang tersebut. Dan wakif wajib menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Bedanya di mana ini? Kalau Hanafi itu seperti milik pribadi lagi, boleh mengambilnya, bahkan boleh menjualnya lagi, bahkan kalau dia meninggal menjadi milik ahli warisnya. Tapi kalau mazhab Maliki tidak, walaupun tidak hilang kepemilikannya, namun dia tidak boleh menjualnya atau tidak boleh menarik kembali wakafnya itu. Nah, perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik. Jadi dia wakafkan harta, dia nggak bisa jual, tapi dia manfaatkan orang lain. Sehingga manfaatnya sifatnya ya umul jami, untuk setiap orang yang beragama Islam dimanfaatkan itu. Nah, dalam hal ini maknanya dua, itu al-habsu wat tasbil. Jadi dia juga harus menahan barang itu, nggak boleh hilang, nggak boleh habis, dan dia berikan manfaat yang sebanyak-banyak kepada orang muslim yang lainnya. Ini terminologi menurut mazhab Maliki. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i dan Hambali? Ini Hambali dan Syafi'i selalu ngekor terus atau bersama-sama. Karena jelas kita katakan Imam Ahmad bin Hambal merupakan fotokopinya Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Beliau sangat mengikuti Syafi'i itu. Sampai ada sebuah ungkapan mengatakan laula Syafi'i lama kana Ahmad fihi. Kalaulah bukan karena Imam Syafi'i, maka Muhammad gak akan lahir di dunia ini. Kenapa? Karena selalu mengekor pada Syafi'i. Begitu kagum dengan Imam Syafi'i ini. Nah, bagaimana pendapat kedua tokoh ini? Adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur pewakapan. Maksudnya apa prosedur itu? Adanya ikrar dari wakif untuk wakaf hartanya, maka putus hubungan dengan pemilikan harta itu. Dan ini kita sering lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, terutama Asia Tenggara ini. Walaupun kadang-kadang kita suka pindah-pindah mazhab tanpa kita rasa. Tapi kita lihat mayoritas umat Islam di dunia ini masalah wakaf mengambil pendapat kedua ulama ini. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti pengalihan pemilikan kepada orang lain, baik dengan tukaran ataupun tidak dengan tukaran atau hibah. Enggak boleh lagi. Kenapa? Karena lepas hubungan dengan pemilikan harta itu. Bahkan jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi kepada ahli warisnya. Jadi sudah betul-betul bukan milik wakif lagi. Nah, sehingga wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih atau nazir sebagai sedekah yang sifatnya mengikat. Kenapa mengikat? Tidak boleh sembarangan. Maka jadi masalah besar saat ini ketika umat Islam di Indonesia dianjurkan bahkan diminta untuk mewakafkan hartanya kepada negara. Sementara manfaat harta negara dibatasi enggak? Enggak, jangan-jangan buat bangun miras lagi. Kan lagi viral ini ya. Jadi memberikan izin lampu hijau untuk membuat pabrik miras dan sebagainya. Nah, dari mana? Dana wakaf umat Islam. Nah, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Jadi seorang wakif nggak boleh membatasi, mending sudah ada aturan itu, aturan mainnya. Dan ini kita katakan sebagai bentuk namanya at-tasbil, at-tahbis, wat-tasbil. Artinya menjaga keutuhan barang tersebut dan mengulur manfaatnya pada setiap orang yang beriman. Dari mana kita paham tentang hal itu? Nanti kita lihat bagaimana ketika pengelolaan harta wakaf. Yang nuansanya orientasinya semua bernilai ibadah, bukan untuk yang tidak ibadah. Buktinya apa? Kata orang tadi, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Berarti apa yang dinafkahkan itu dari harta kita semuanya harus di bawah pengetahuan
Allah. Artinya apa? Bernilai ibadah kepada Allah. Ada pendapat yang lain, itu dengan mazhab lain, mazhab qila namanya, artinya mazhab lemah. Apa pendapatnya ini? Sama dengan mazhab ketiga. Artinya sama-sama melepaskan hak milik. Namun berbeda dari segi pemilikan atas benda tersebut yang diwakafkan. Kenapa? Karena menurut mazhab yang keempat ini, kepemilikan harta itu langsung pindah ke nazir. Walaupun nazir sebagai mauquf alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda tersebut, baik menjualnya ataupun menghibahkannya. Makanya kita lihat sekarang ini, kadang-kadang kalau kita mewakaf satu, kan biasanya pakai sertifikat kan, ada akte. Nah, nazirnya siapa? Untuk kita bisa jadikan pemilikan, maka biasanya disebut satu orang di akte sertifikat itu. Makanya kadang-kadang banyak kasus, gitu ya. Kayak kemarin belum lama gitu, ada perselisihan terkait dengan kantor DPW PKS di Bengkulu. Padahal ketika beli kantor itu, dananya dari mana? Dari anggota dan masyarakat sumbangan. Cuma karena di aktenya itu atas nama si Fulan gitu ya, diakuin sekarang. Nah itu masalahnya. Nah, ini namanya nazir yang khianat. Kira-kira di Al-Azhar begitu enggak? Di Al-Azhar di Al-Akbar. Kan harus ada satu orang yang megang sertifikat wakaf itu atas nama dia. Enggak mungkin langsung atas nama seluruh jamaah Al-Akbar, gitu enggak? Semua tanda tangan sebagai nazir semua. Enggak, perwakilan saja. Makanya biasanya ada adendum, ada kesepakatan di bawah sebagai tambahan aturan bahwa ini pengatasnamaan atas nama jamaah Masjid Al-Akbar namanya. Nah, begitulah seterusnya. Ini kita bagaimana ketika para ulama berbeda pandangan definisi wakaf itu sendiri. Apa macam-macam wakaf itu? Secara umum ada dua macam. Pertama adanya wakaf zurri atau wakaf ahli. Apa nih wakaf zurri ini? Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, baik perorangan ataupun lebih, yang sifatnya keluarga si wakif atau bukan. Contohnya yang sering terjadi, kadang-kadang gitu ya, dalam keluarga besar, kayak di tempat saya itu ada, jadi ketika si Fulan ini rumahnya, tanahnya di bagian dalam, sementara akses ke jalan tuh melewati tanah orang lain. Karena masih saudaranya juga, akhirnya Pak, saudaranya wakaf. Ini jalan ini saya wakafkan untuk keluarga si Fulan yang rumah di dalam itu. Kalau wakaf nggak boleh dijual belikan. Dan sebenarnya wakaf zuri kenapa? Karena hanya untuk keluarga yang ada di dalam itu saja. Nah, sehingga kita adalah wakaf zuri, wakaf ahli, dan itu dibolehkan. Nanti kita lihat bagaimana dasarnya ketika Rasul juga memberikan keterangan pada Abu Thalhah tentang penggunaan wakaf untuk keluarganya. Nah, ini terkait dengan wakaf zuri. Nah, kemudian wakaf seperti ini juga disebut dengan wakaf ahli, wakaf zuri itu diriwayatkan dari oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya saja. Itu artinya apa? Boleh dalam hal ini kita menggunakan wakaf hanya sebatas untuk keluarga kita. Makanya saya katakan kalau Bapak Ibu yang mengamati tentang sejarah, bagaimana adanya pola matrilineal pada kaum Minang dan Padang itu atau Pariaman, tentang rumah gadang dan tentang pusako tinggi. Nah itu asalnya adalah wakaf zuri. Cuma pada generasi berikutnya dijadikan sebagai pusaka yang tidak boleh dijual belikan. Dan karena itu untuk perempuan yang ngurus. Kenapa? Karena dalam hal ini perempuan tidak boleh keluar rumah, laki-laki yang harus keluar rumah. Sehingga apa? Dikembangkanlah pemahaman itu. Jadi berasal dari wakaf zuri ini, maka boleh kita manfaatkan. Contoh lain gini. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita merasa rumah yang kita beli ini merupakan gaji pertama kita ketika kita bekerja suatu perusahaan. Kenapa? Buat kenangan manis terus untuk generasi berikutnya, pesan kepada anaknya. Kalau bilang pesan, nanti kalau bapak atau ibu meninggal, gak boleh rumah dijual. Itu gak boleh wasiat begitu. Kenapa? Artinya wasiat menghilangkan manfaat harta. Itu tidak dibenarkan. Yang boleh gimana? Ini ibu atau bapak wakafkan untuk keluarga kalian semua. Itu boleh. Bikin sertifikat wakafnya. Sehingga apa? Nazirnya siapa? Anak keturunan nanti yang akan melanjutkan itu. Sehingga apa? Tidak boleh dijual belikan rumah tersebut atau lahan tersebut. Tapi kalau bilang pokoknya ibu nggak rela, bapak nggak rela kalau kamu jual rumah ini, tidak ada kata wakaf.
Itu nggak dibenarkan. Makanya ketika sering terjadi kasus, sebagian orang, sebagian anak mengatakan, ini kan ibu udah pesen dulu nggak boleh dijual rumah ini. Lah terus buat apa kalau nggak dijual? Yang nempatin nggak ada, yang ngurus nggak ada, akhirnya terlunta-lunta. Banyak kejadian begitu. Maka kita katakan kalau mau mensiasatinya dengan cara apa? Wakaf, zuri wakaf ahli ini boleh seperti itu. Sehingga apa? Di satu sisi itu tetap eksis, ada sisi lain tidak berdosa. Kenapa? Tidak melanggar syariat Allah SWT memiliki harta itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wakaf khairi. Artinya wakaf kebajikan saja sifatnya. Nah, wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan atau kemasyarakatan yang melakukan kebajikan umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan seterusnya. Nah, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW tentang wakaf Umar bin Khattab itu. Nah, kenapa demikian? Karena ini sifatnya adalah manfaatnya umum. Kita punya sebidang tanah, kita mau bangun, nggak ada biayanya. Padahal di pinggir jalan raya nggak banyak, cuma 2 hektar. Iya kan? Tanah nganggur gitu kan. 2 hektar di pinggir jalan raya. Mau bikin pabrik, bikin rumah kontrakan, gak ada dananya. Mau diapakan? Jual sayang, udahlah saya wakafkan aja, nanti saya bangun di surga nanti. Boleh nggak begitu? Ada. Nah ini kenapa? Ini harta yang terbaik kan gitu, mestinya diwakafkan seperti itu. Sehingga manfaatnya biarkan untuk umat Islam semuanya. Cari lembaga dicariin dana, bikin bangunan pesantren, rumah tahfidz, macam-macam. Kenapa? Bermanfaat terus. Gitu. Nah, karena saya sudah ada berapa orang gitu, mewakafkan harta untuk pesantren. Tiba-tiba apa? Tanahnya itu belum jelas memilikannya. Saya tanya, ada AJB-nya? Enggak ada. Pokoknya dulu main batasinnya begitu. Nah, gimana kita ngurusnya? Jadi artinya apa? Harta yang bermanfaat lagi bagi dia, bukan wakaf yang baik namanya. Wakaf itu yang sangat kita sayangi tadi prinsipnya. Ini harta idola kita, kenapa? Kalau kita tanam tumbuh-tumbuhan sini sangat subur gitu ya. Wakaf kebun duren gitu ya. Enggak banyak, cuma 2 hektar tadi, tanamin kebun duren semua. Ini saya wakafkan untuk umat Islam semua. Laku enggak kira-kira? Ada enggak yang menjadi nazir saat itu? Ada enggak? Berebut. Tinggal menikmati gitu ya. Bisa kita nafkah, kita kembangkan juga dan bisniskan itu. Kenapa? Karena sifat nanti apa yang kita manfaatkan tanah wakaf itu, harta wakaf itu untuk mengelola harta wakaf tersebut. Nanti kita lihat bagaimana cara manfaatkannya. Nah, secara substansinya wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan atau memanfaatkan harta yang terbaik di jalan Allah SWT. Ini dengan wakaf yang terbaik yang Allah perintahkan dalam ayat tadi. Yang kata Allah apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian gak akan dapatkan kebaikan dari sesuatu yang kalian nafkahkan kecuali jika yang kalian nafkahkan yang terbaik dalam kehidupan kalian itu. Nah, apa syarat dan rukun wakaf? Yang pertama rukunnya. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama wakif, harus ada wakifnya. Kenapa? Karena harus jelas siapa yang wakafkan. Itu orang yang wakafkan hartanya. Yang kedua mauquf bih, barang yang diwakafkan. Itu kan harus dijelaskan juga. Saya wakaf burung yang di langit itu. Milik siapa? Enggak tahu, wakafkan aja udah. Kemudian dia jalan ke BKT, banyak ikan berloncat. Saya wakafkan ikan itu. Nah, ikan siapa? Enggak ada yang tahu. Nah, ini enggak boleh, harus jelas. Termasuk kalau kita punya sebidang tanah di 2 hektar itu, kita wakaf setengahnya. Kita bilang, saya wakaf sebagian tanah saya. Mana batasannya diukur? Jangan-jangan maksudnya di bagian belakangnya saja. Kita enggak tahu. Maka harus ada batasan yang jelas itu. Sebenarnya mauqifnya harus jelas. Yang ketiga, mauquf alaih, artinya pihak yang diberi amanat untuk mengelola wakaf disebut dengan nazir. Dan yang keempat, harus ada sigot atau pernyataan ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta di jalan Allah SWT itu. Makanya wakaf syarat dengan ikrar kita. Bukan saya padahal niat wakaf ini, tapi belum tercapai, belum jadi. Kenapa? Karena wakaf tadi harus ada ketetapan berpindahnya hak milik. Kalau cuma dalam hati, ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Kadang-kadang ijab kabul dan pernikahan juga harus ada ikrarnya, ada pernyataannya, ada ijab dan kabul. Tapi kalau wakaf ini nggak perlu kabul, ikrar saja atau ijab saja. Umpamanya, saya datang ke sini bawa sertifikat tanah. Saya bilang, ini saya wakafkan kepada
Masjid Al-Akbar, udah tidak terima. Walaupun nggak ada pengurusnya, saya terima wakafnya dengan bukan mas kawin ya, dengan syarat begini-begini, nggak mesti. Yang penting ikrarnya itu. Kenapa? Karena sifatnya melepaskan kepemilikan untuk umat Islam semua. Jadi lepaskan dari diri. Tapi kalau ijab kabul pernikahan harus ada pemberian amanat yang jelas. Kenapa? Karena anak perempuan nggak dilepaskan pada semuanya. Kayak ketika ada anekdot itu. Jadi turut mengundang, salah tulisannya, turut menunggang. Protes anaknya gitu ya. Jadi ada semacam anekdot gitu ya. Jadi mamanya yang nikah, taruhlah sekarang Mince gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada namanya di sini. Jadi Mince binti Pulan. Di bawah ada turut menunggang Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak RW gitu ya. Kenapa? Karena manfaatnya harus jelas. Untuk siapa? Hanya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Karena harus ada ijab kabul yang jelas dalam pernikahan. Tapi kalau wakaf, karena sifat umat Islam semuanya, maka saya wakafkan harta untuk umat Islam, selesai sudah. Ikrar saja, nggak perlu ada kabulnya di situ. Nah, ini syarat wakif bagaimana? Ini paling penting wakifnya. Kenapa? Dia yang akan melakukan transaksi ini. Kecakapan wakif atau kamul ahliyah dalam bertindak meliputi 4 hal. Yang pertama, seorang wakif harus merdeka, artinya bukan budak. Kenapa bukan budak? Karena budak tidak bisa memiliki dirinya sendiri, apalagi hartanya. Jadi diri dan harta budak itu milik majikannya. Makanya seorang budak nggak punya hak transaksi apapun. Gitu. Kemudian yang kedua, harus balik, cukup usia. Jangan sampai anak di bawah umur wakaf. Kenapa? Nggak bisa diambil pendapatnya atau perkataannya itu. Yang ketiga, harus berakal sehat, bukan dalam keadaan stres. Kadang-kadang lagi stres, wakafkan. Akhirnya apa? Udah sadar, lupa ditarik lagi. Siapa yang wakafin? Nggak pernah saya ngomong. Lah kemarin ngomong gitu ya. Direkam lagi rekamannya itu. Dan kemudian yang keempat, tidak dalam pengampuan atau dalam keadaan maktuh, tidak bisa menyikapi harta yang dimiliki. Kenapa? Karena manusia itu macam-macam. Ada orang yang dalam keadaan maktuh seperti itu dapat warisan gitu ya. Nggak banyak, cuma 3 miliar, sebulan habis. Kenapa? Poya-poya. Dia berikan tetangganya ini, beli ini, macam-macam semua, habis. Akhirnya baru bingung. Kenapa? Orang berdua ada maktuh namanya, harus dibawa pengampuan orang lain. Ini terkait dengan syarat dan rukun wakaf. Nah, syarat mauquf bih. Apa yang mauquf itu? Ada harta yang diwakafkan. Pertama, harta yang diwakafkan harus sifatnya mutakawam. Apa di mutakawam? Harus bisa dihargai, bisa dimiliki oleh seseorang tertentu. Maka dikatakan menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal seperti rumah, sewaan dan seterusnya. Namun tidak termasuk alat-alat musik dan yang sejenisnya. Kenapa? Karena para ulama sepakat alat musik adalah benda yang tidak boleh dijadikan transaksi untuk memberikan infak ataupun hadiah atau sedekah kepada orang lain. Karena sifatnya melalaikan orang dari mengingat Allah. Nah, ini para mazhab-mazhab terdahulu mengatakan begitu. Gimana sekarang ini alat musik? Kenapa? Karena rupanya sekarang banyak orang bersenandung ria tapi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ada ya? Ya baca sholawat. Dulu ada Roma Irama. Lagunya apa? Yang tauhid itu apa? La ilaha illallah gitu ya. Nah, itu kan terkenal dulu ya. Yang baca kul al-ikhlas gitu ya. Tapi dijadikan musik oleh nyanyian. Gimana? Makanya ulama berpendapat tentang bagaimana posisi alat musik saat ini gitu ya. Apakah tetap dia termasuk tidak boleh dinafkahkan dan diinfakkan? Kenapa? Karena sifatnya melengahkan orang. Nah, termasuk banyak kayak permainan. Kayaknya orang buat lengah. Catur masuk nggak kira-kira? Nah, ini lagi azan masih skakster tanggung ini. Akhirnya apa? Remis terus gitu ya. Paham remis ya? Nah, draw terus gitu. Akhirnya apa? Tambah lagi. Sekali lagi. Nah, udah komat, nah sekali lagi. Lewat waktunya akhirnya. Nah, maka kita katakan kita menyikapinya dengan lihat ajang manfaatnya. Sehingga kita kan sebagai kaidah dasarnya bahwasanya alat musik dan sejenisnya yang melalaikan orang yang mengingat Allah termasuk yang tidak boleh diwakafkan. Berarti kalau diwakafkan kita terlibat untuk berkontribusi bagaimana orang terlena dengan alat musik tersebut atau benda tersebut. Termasuk semuanya
mewakafkan diskotik. Iya. Wakaf apa lagi? Hah? Bar dan sebagainya, apa lagi? Duren. Oh, pancingan gitu ya. Ya terserah apalah jenisnya. Pokoknya asal efeknya negatif, maka termasuk tidak yang dikatakan sebagai kategori barang diwakafkan. Yang kedua, diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. Nah, tadi saya katakan harus jelas, sehingga apa? Tidak akan menimbulkan persengketaan berikutnya. Tadi saya punya tanah 2 hektar, saya bilang, saya wakafkan 1/4-nya. Yang bagian mana? Atau apa? Di bagian depan ditutup semua, padahal kita nggak tahu mana yang diwakafkan. Yang harus jelas, ada pembatasannya. Dan yang ketiga, milik penuh wakif. Kenapa? Tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan miliknya. Tadi saya katakan contohnya, ada ikan habis banjir gitu ya, itu di BKT, ikan banyak. Akhirnya apa? Dibilang, itu yang di BKT saya wakafkan tuh, buat umat Islam semuanya. Enak aja, milik siapa? Orang kebanjiran. Karena dia merasa empangnya luber gitu ya. Jadi ikannya daripada dia nyesel tuh, udah saya wakafkan aja. Bukan milik dia semua, harus jelas miliknya. Dan juga harus terpisah, bukan milik bersama atau musa ataupun mustarok. Dan harus jelas bagian miliknya itu kalau ada musa tadi. Saya ingat dulu orang tua itu biasanya di dekat rumah itu kalau ingin memelihara ayam gitu ya, tetangganya punya apa, itu dikasih sepasang ekor ayam gitu ya, atau sepasang ayam ya. Nah itu dipelihara, itu namanya musa, jadi sistem bagi hasil, kayak mudorobah modelnya. Jadi mamanya nanti kalau beranak atau bertelur banyak anaknya, nanti tinggal bagi hasil. Itu bagian dari musa. Nah bagian yang jelas itu menjadi hak dia. Dia boleh wakafkan dari bagian yang jelas. Tapi kalau masih begitu bercampur, nggak boleh dia mewakafkan sesuatu karena bukan miliknya secara sempurna. Ini terkait dengan syarat mauquf bih. Nah ini yang paling penting di sini. Bagaimana kita mengetahui syarat pengelolaan wakaf? Syarat yang sahih atau yang dibolehkan itu banyak sekali. Di antaranya saja. Pertama, agar memulai penggunaan hasil wakaf buat pemeliharaan dan pembangunan wakaf itu sendiri. Contoh tadi saya katakan wakaf pabrik lilin gitu ya. Ternyata apa? Kan kalau pabrik melahirkan keuntungan, artinya menghasilkan keuntungan. Nah, gimana keuntungan tersebut untuk menjaga merawat pabrik itu? Karena kan dia butuh perbaikan mesinnya, butuh kebaikan barang-barang apa benda-benda dan sebagainya. Sehingga apa? Digunakan untuk hal itu pertama kali. Sehingga apa? Itu tujuannya memelihara eksistensi barang yang diwakafkan itu. Kayak tadi mobil ambulan diwakafkan. Kan ketika orang nyewa ambulan ada biayanya. Sebagai keuntungan namanya. Jangan keuntungan langsung dihabiskan kita aja. Pelihara untuk kendaraan itu. Kadang 3 bulan sekali harus masuk bengkel namanya. Harus diservis, harus diperbaiki semua. Itu bagian dari pengelolaan harta wakaf. Yang kedua, agar membayar pajak atas harta wakaf. Artinya apa? Hak-hak yang bermanfaat kehidupan bernegara ditunaikan. Jangan sampai ada harta wakaf nunggak pajak bertahun-tahun. Nah, ketika dimanfaatkan diciduk sama Dirjen Pajak namanya atau bagian pajak. Ternyata apa? Ini sudah habis kadaluarsa, disita. Nah, berarti tidak efektif dalam mengelola harta wakaf itu, tidak bijaksana. Maka seorang nazir tadi harus betul-betul cermat menyikapi harta wakaf ini. Dan kemudian agar memecat nazir apabila khianat. Jadi kalau ada nazir dikasih amanat wakaf kok tidak dimanfaatkan, mas kebaliknya, maka boleh dipecat nazir itu. Nah kalau sekarang di kita ini ada badan Badan Wakaf BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Nah, itu artinya apa? BWI punya hak untuk melakukan tindakan seperti itu. Dan kemudian agar menukar harta wakaf apabila rusak atau sedikit manfaatnya. Umpamanya tadi wakaf mobil ambulan, sudah sekian tahun mogok mulu. Akhirnya apa? Wakif datang, kok mobil saya nggak dipakai-pakai, tuh lagi nongkrong gitu ya. Mesinnya udah bermasalah, yaudahlah saya tarik, saya ganti yang baru. Itu baru bagus wakafnya begitu. Ada kayak gitu? Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, agar pengurusnya dipilih dari orang yang lebih mampu dari anak atau keturunan wakif itu sendiri. Kenapa? Karena orientasinya, kalau seorang mengelola harta wakaf merupakan milik sesuatunya, istilahnya silsilahnya itu apa istilahnya? Nenek moyangnya gitu ya, atau silsilahnya itu. Dia akan merasa memiliki, sehingga apa? Betul-betul dipelihara.
Jadi sense of belonging ada dalam hidupnya itu. Tapi kalau orang merasa, ini udah nggak bermanfaat, biarin aja, akhirnya sia-sia harta wakaf. Bagi contoh kasus semuanya, saya sering mendengar kasus-kasus, ada orang punya tanah daerah pelosok pegunungan sana. Ustaz, saya punya tanah 2 hektar di sana. Terus gimana? Ya nggak ada yang manfaatin, karena aksesnya sulit sampai sana. Saya wakafkan, lah terus siapa yang mau nerima? Terus mereka buat apa lagi sana? Sementara sekelilingnya juga nggak ada yang butuh untuk kegiatan itu, dijual yang nggak laku, gitu ya. Nah, jadi jangan seperti itu, makanya usahakan harus ada orang yang sangat memiliki atau merasa memiliki barang itu. Maka wajar saja tadi kalau menurut mazhabnya keempat, jadi harta wakaf menjadi milik siapa? Milik siapa? Milik nazir. Walaupun nazir nggak boleh menjual belikannya. Kenapa? Untuk menjaga, merasakan ini dapat amanat atau dikelola harta wakaf tersebut. Dan prasyarat ini sifatnya dibolehkan dalam masalah wakaf. Sehingga dalam ungkapan mengatakan syartul wakfi karena sisari. Jadi kalau ada orang wakafkan sesuatu dengan prasyarat sebagai peraturan di dalam syariat itu begitu dibolehkan semuanya. Inilah jamaah rahimakumullah tentang pentingnya kita berwakaf dari harta kita yang terbaik. Kenapa? Karena kalau tidak, habis masa hidup kita nggak punya peninggalan apapun. Jadi yang punya rumah 2, wakafkan 1. Yang punya anak 2, wakafkan 1. Makanya ada tradisi wakaf individu ada di pondok gitu kan, sering terjadi. Kayak di Gontor umpamanya. Itu banyak ustadz yang wakafkan diri sana. Sehingga apa? Orang tuanya udah nggak berhak lagi ngatur jodohnya, ngatur kehidupannya. Kenapa? Jadi pimpinan pesantren yang akan mengatur semuanya. Karena udah mewakafkan diri di sana. Jadi begitulah prinsip wakaf yang perlu kita sikapi dan nanti akan menjadi bagian bagi kita dalam menyikapi bagaimana hukumnya wakaf cash itu.